Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Rizka Wahyuning Tias dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari IAIN Pontianak kelas 2A. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan 3 hal penting dalam pramuka, yaitu yang pertama tentang sandi, yang kedua simpul, dan yang ketiga gerakan LKBB. 3 pertanyaan tersebut untuk memenuhi UAS mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Zulkarnain SSI MPD. Kita akan membahasnya satu persatu dan belajar bersama. Selamat menyaksikan. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip dari kode Morse. Nah, perbedaan antara keduanya hanya terletak pada cara penulisan saja, di mana titik dan garis pada kode Morse diganti menjadi rumput kecil dan rumput besar. Jadi adik-adik semuanya, kakak akan memberikan contoh mengenai sandi rumput. Jadi sandi rumput ini dibuat dengan menggunakan kombinasi garis pendek dan garis tinggi. Garis-garis inilah yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga jika kita lihat secara sekilas mirip seperti rerumputan yang berjejer. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan contoh yang akan kakak jelaskan. Oke, perhatikan baik-baik ya. Oke adik-adik semua, kakak akan membahas tentang contoh dari sandi rumput. Nah, kita lihat bersama ya. Jadi, sandi rumput ini menyerupai sandi Morse. Perbedaannya hanya terletak pada titik, garis, dan rumput panjang dan rumput pendek saja. Oke, kita mulai dari sandi Morse. Misalnya kakak ambil contoh aku. Huruf A di sandi Morse adalah titik dan strip atau garis. Sedangkan huruf K, strip, titik, dan strip. Sedangkan huruf U, titik, titik, dan strip. Nah, cara mudah untuk membaca sandi rumput. Yang pertama, rumput pendek berarti titik. Titik. Sedangkan rumput panjang berarti garis atau strip. Garis atau strip. Seperti ini atau seperti ini. Nah, yang perlu diingat kembali adalah pemisahan antara huruf menggunakan tanda spasi atau tanda seperti ini. Nah, kakak ambil kata aku. Lihat ya, A, K, U. Kita ingat kembali bahwa rumput pendek berarti titik, rumput panjang berarti garis atau strip. Jadi kita mulai dari huruf A. Perlu kita ingat kembali bahwa rumput pendek berarti titik. Nah, kita lihat bahwa A, titik, dan strip. Kita mulai ya. Huruf A, titik. Titik ingat kembali bahwa rumputnya rumput pendek. Seperti ini. Titik dan strip. Strip berarti apa? Ya, benar sekali. Rumput panjang. Kita tarik garis dan seperti ini. Ingat kembali, pemisahan antara huruf menggunakan tanda spasi. Kita tambahkan tanda spasi. K, sandi Morse dari huruf K, strip, titik, dan strip. Strip berarti rumputnya panjang,
rumputnya pendek, dan strip rumputnya panjang lagi. Nah, seperti ini. Dan pemisahan antara huruf menggunakan tanda spasi. Kita tambahkan tanda spasi. Ya. Huruf U, titik, titik, dan strip. Titik berarti rumputnya pendek. Kita tarik garis pendek. 1, 2, dan lihat U ada tanda strip. Berarti rumputnya panjang. Nah, adik-adik semua bisa dilihat contoh dari aku. Berarti rumputnya pendek, panjang, spasi, rumput panjang, pendek, panjang, spasi, pendek, pendek, dan panjang. Ini adalah salah satu contoh dari sandi rumput. Cara mudah kita menghafalnya dengan menggunakan sandi Morse. Sandi Napoleon adalah sandi pramuka yang diambil dari nama Napoleon Bonaparte, yaitu seorang kaisar yang berasal dari Prancis. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari contoh-contoh dari sandi Napoleon. Nah, adik-adik semua, selanjutnya kita akan membahas tentang sandi Napoleon. Nah, bagaimana sih contohnya? Oke, ikutin kakak ya. Jadi, sandi Napoleon. Contohnya, kita akan mengambil kalimat selamatkan jiwa kami. Cara mengerjakannya, yang pertama, kita tulis 6 huruf biasa, kemudian 6 huruf selanjutnya ditulis dari kanan ke kiri. Begitu seterusnya. Nah, kita ke sini. Jadi sandi Napoleonnya yaitu selama IJNAKT dan wa kami. Nah, seperti ini. Fungsi dari sandi Napoleon yaitu sebagai alat komunikasi, dan sandi ini juga sering digunakan dalam kegiatan pramuka. Dalam sandi ini cukup mudah untuk dipahami. Langkah yang pertama, kita menggunakan simpul pangkal terlebih dahulu. Setelah selesai, kita ambil tongkat dan letakkan di tempat tongkat yang ingin kita sambungkan. Setelah itu, lilitkan tongkat tersebut menggunakan tali yang telah kita ikat dengan simpul pangkal yang pertama tadi. Terus dililit dengan sangat erat agar tongkat yang kita ingin sambungkan itu tidak bergeser. Kita sambungkan, kita lilit sampai ke ujung tongkat yang ingin kita sambungkan tersebut. Ingat bahwa mengikatnya ini nih harus terik dan harus rapat agar tongkatnya tidak bergeser. Lilitkan tongkat tersebut sampai ke ujung tongkat. Setelah itu, tarik tali tersebut dan masukkan ke tengah-tengah dari simpul yang telah kita buat, dan kita akhiri dengan simpul pangkal. Dan kita harus tarik, mengikat, menarik simpul yang di pertengahan tersebut. Kita seperti simpul pangkal.
Nah, maka jadilah selanjutnya kegunaan simpul cangga. Ikatan cangga digunakan untuk menyambung dua buah tongkat secara lurus. Penggunaan ikatan cangga seperti untuk membuat tiang bendera dengan sambung tongkat. Selanjutnya simpul erat. Simpul ini digunakan untuk memendekkan tali tanpa memotong tali. Cara membuatnya, yang pertama kita lengkungkan dan perhatikan gambar yang seperti ini, ujung tali A dan ujung tali B. Kedua ujung tali tersebut bentuk lingkaran pada lengkungan, kemudian masukkan seperti itu. Nah, selanjutnya sama ya, yang sebelah kiri juga ikatannya sama, sehingga membentuk seperti ini. Simpul mati atau red knot. Langkah-langkahnya yang pertama kita letakkan dan membentuk tali saling menyilang. Kemudian kita ambil tali sebelah kanan dan menjadi seperti ini. Setelah itu kita tarik tali tersebut dan kita masukkan dan tarik kuat-kuat sehingga menjadi seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan simpul mati. Kegunaan simpul mati adalah untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan dalam keadaan kering. Sering digunakan untuk para nelayan Inggris untuk menyambung tali. Aba-aba, saya ambil alih. Siap, gerak. Hadap kanan. Untuk mengubah posisi ini, langkah pertama adalah menempatkan kaki kiri di ujung kaki kanan. Kemudian kaki kanan diputar menghadap kanan, lalu tumit kaki kiri dirapatkan dengan kaki kanan serta kedua ujung kaki tetap berjarak 450 derajat. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri. Untuk mengubah posisi ini, langkah pertama adalah menempatkan kaki kanan di ujung kaki kiri, kemudian kaki kiri diputar menghadap kiri, lalu tumit kaki kanan dirapatkan dengan kaki kiri serta kedua ujung kaki tetap berjarak 45 derajat. Hadap kiri, gerak. Langkah-langkah ketika melakukan hormat: berdiri, pandangan lurus ke depan dengan sikap sempurna, dada dibungsukan, tangan kanan membentuk sudut 90 derajat dan ditekuk 45 derajat, jari-jarinya merapat dan diletakkan di pelipis mata kanan. Hormat, gerak, tegak, gerak. Lencang kanan. Langkah-langkahnya yaitu mengangkat tangan kanan atau kiri ke samping jari-jari tangan atau kiri, menggenggam punggung tangan menghadap ke atas. Bersamaan dengan ini, kepala dipalingkan ke kanan atau kiri, kecuali penjuru kanan atau kiri. Masing-masing meluruskan diri hingga dapat melihat dada orang di sebelah kanan atau kirinya. Jari-jari menyentuh bahu orang yang di sebelah kanan atau kirinya. Lencang kanan, gerak, tegak, gerak. Langkah-langkah lencang depan yaitu penjuru tetap sikap sempurna, nomor 2 dan seterusnya. Meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan ke depan, lengan kanan lurus, tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas, mengambil jarak atau satu lengan dan ditambah 2 kepal pada aba-aba tegak gerak. Semua dengan serentak menurunkan tangan kembali ke sikap sempurna. Lencang depan, gerak, tegak, gerak. Balik kanan. Untuk melakukannya, maka kaki kiri diletakkan di ujung kaki kanan, lalu tumit kaki kanan diputar sejauh 180 derajat ke kanan, lalu terakhir kaki tumit kaki kiri dirapatkan dengan kaki kanan dengan jarak kedua ujung kaki tetap 45 derajat. Balik kanan, gerak. Serong kanan. Langkah-langkahnya adalah kaki kiri maju, putar kaki kanan 45 derajat ke arah kanan, diikuti kaki kiri dan kembalikan posisi kaki tegak. Hadap serong kanan, gerak. Serong kiri. Cara melakukannya adalah kaki kanan maju, putar kaki kiri 45 derajat
ke arah kiri, diikuti kaki kanan dan kembalikan kepada posisi kaki tegak. Ya. Hadap serong kiri. Gerak. Cara melakukan gerakan istirahat di tempat adalah kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak sepanjang telapak kaki atau selebar bahu, lurus dan seimbang. Posisi badan dari pinggang ke atas sama dengan sikap sempurna, kecuali tangan kanan dikepal di pergelangannya, dipegang erat oleh tangan kiri. Punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri, dan simpankan tempat di ikat pinggang belakang. Istirahat di tempat. Gerak. Bubar.